Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Digital Storytelling untuk mengembangkan berpikir kreatif dan apresiasi sastra lisan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sumedang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah. Nah, di abad ke-21, penguasaan keterampilan berpikir kreatif itu sebagai salah satu elemen kompetensi 4C, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Itu tuh menjadi sebuah tuntutan bagi peserta didik. Kemampuan ini itu mendorong siswa untuk menciptakan ide-ide orisinal, menyelesaikan persoalan dengan solusi yang inovatif, serta menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nah, namun sayangnya kondisi yang terjadi gitu menunjukkan bahwa tingkat berpikir kreatif siswa di Indonesia itu masih belum memuaskan. Ada salah satu penelitian yang mengungkapkan bahwa siswa itu bersikap pasif dan mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi ide kreatif karena metode pembelajaran tradisional yang didominasi oleh guru itu masih banyak diterapkan. Nah, fenomena serupa itu tuh dapat ditemui dalam pembelajaran bahasa dan sastra di mana apresiasi terhadap sastra lisan sebagai warisan budaya bangsa itu masih kurang mendapat perhatian. Tuntutan pendidikan abad ke-21 itu tidak hanya menekankan pemahaman materi, tetapi juga penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi termasuk berpikir kreatif. Sastra lisan yang termasuk dalam warisan budaya itu mengandung nilai karakter dan kearifan lokal yang esensial untuk ditanamkan kepada generasi muda. Kan tetapi, lemahnya pendokumentasian dan integrasi sastra lisan ke dalam materi pembelajaran itu mengakibatkan rendahnya pengenalan dan apresiasi siswa terhadap bentuk sastra ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi Taufik pada tahun 2021, pendekatan pembelajaran sastra selama ini cenderung teoritis dan minim melibatkan partisipasi aktif siswa. Padahal, untuk dapat menghayati nilai-nilai di dalam sastra lisan, diperlukan sebuah pendekatan yang kontekstual dan bermakna. Salah satu model pembelajaran yang dianggap potensial untuk mendorong keaktifan siswa serta mengasah keterampilan abad ke-21 adalah Project Based Learning atau PJBL. Meski demikian, penerapan PJBL dalam konteks pembelajaran sastra, terlebih khusus sastra lisan, itu masih sangat minim diteliti. Dan berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah terobosan dalam pembelajaran sastra lisan yang mengintegrasikan model PJBL dengan teknologi digital. Digital storytelling dipilih sebagai proyek dalam PJBL karena kemampuannya untuk mengubah cerita lisan menjadi format digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model PJBL berbasis proyek digital storytelling untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan apresiasi sastra lisan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sumedang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kompetensi kognitif dan afektif siswa, tetapi juga turut melestarikan sastra lisan melalui media modernnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses penerapan model pembelajaran berbasis proyek digital storytelling pada siswa kelas 10 SMAN 1 Sumedang. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis proyek digital storytelling dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan apresiasi sastra lisan pada siswa kelas 10 SMAN 1 Sumedang. Lalu yang terakhir, bagaimana tanggapan siswa kelas 10 SMAN 1 Sumedang terhadap proses pembelajaran berbasis proyek digital storytelling. Lalu ada tujuan penelitian itu untuk menjawab rumusan masalah yang tadi. Yang pertama, untuk menganalisis proses penerapan model pembelajaran berbasis proyek digital storytelling pada siswa kelas 10 SMAN 1 Sumedang. Lalu yang kedua, untuk menganalisis penerapan model pembelajaran berbasis proyek digital storytelling terhadap pengembangan kemampuan berpikir kreatif dan apresiasi sastra
pada siswa kelas 10 SMAN 1 Sumedang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tanggapan siswa kelas 10 SMAN 1 Sumedang terhadap proses pembelajaran berbasis proyek digital storytelling. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu untuk menambah perumusan model pembelajaran baru yang berbasis proyek dengan digital storytelling dalam pembelajaran sastra. Yang kedua, memperkuat landasan teoritis terkait penerapan model pembelajaran berbasis proyek digital storytelling dalam mengembangkan berpikir kreatif dan apresiasi sastra. Ketiga, memberikan kontribusi bagi kajian interdisipliner dengan menjembatani pendidikan bahasa, kajian sastra, dan teknologi pendidikan, sekaligus membuka perspektif baru dalam merevitalisasi sastra lisan melalui medium digital. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru, menyediakan paduan aplikatif yang dapat langsung diimplementasikan dalam pembelajaran, lalu bagi siswa, terciptanya pengalaman belajar yang lebih bermakna, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman. Bagi sekolah, memberikan dampak positif terhadap mutu dan citra institusi. Baik, selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kawan-kawan bisa melihat pada bagian yang tertera. Nah, dalam penelitian ini, model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning, yaitu berbasis digital storytelling. Diharapkan model ini dapat mengembangkan dua variabel terikat, yaitu berpikir kreatif dan apresiasi sastra lisan. Nah, dalam variabel bebas atau X, model pembelajaran berbasis proyek digital storytelling, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk menghasilkan sebuah produk berupa cerita digital yang mencakup elemen teks, audio, dan visual melalui langkah-langkah penentuan proyek, perancangan, pembuatan, revisi, dan presentasi. Lalu, yang kedua, variabel terikat atau Y1, berpikir kreatif yang mencakup aspek kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi. Lalu ada variabel terikat atau Y2, apresiasi terhadap sastra lisan yang mencakup kemampuan siswa untuk memahami, menghargai, menafsirkan, dan menilai berbagai jenis sastra lisan yang mereka pelajari. Menurut teori konstruktivisme oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, teori konstruktivisme ditafsirkan sebagai pembelajaran generatif yang merupakan proses penciptaan makna dari hal-hal yang dipelajari. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian. Yang pertama, itu desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one-shot case study dengan skema XO, di mana X menunjukkan pemberian perlakuan, sementara O menunjukkan observasi atau pengukuran tunggal setelah perlakuan diberikan. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek yang diteliti merupakan sekelompok siswa di SMAN 1 Sumedang. Subjek ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Ini mencakup tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap penyelesaian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 tipe instrumen yang dirancang, yaitu yang pertama, tes hasil belajar. Ini berfungsi sebagai alat ukur utama atau post-test dalam penelitian. Yang kedua ada kuesioner dengan skala Likert. Lalu ada yang ketiga itu lembar observasi. Instrumen ini lembar checklist yang memuat aspek-aspek perilaku dan fenomena yang diamati selama proses pembelajaran. Selanjutnya, yaitu ada teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 3 teknik utama yang diterapkan secara berurutan dalam satu rangkaian kegiatan pada tahap pelaksanaan. Kawan-kawan bisa melihat pada tabel ini, yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data observasi non-partisipan. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Pengumpulan data, subjek pengumpulan data adalah seluruh aktivitas dalam kelas selama pemberian perlakuan.
Waktu dan pelaksanaan dilaksanakan selama sesi pemberian perlakuan berlangsung. Peneliti berada di lokasi sebagai pengamat penuh untuk mendokumentasikan keterlaksanaan intervensi dan dinamika kelas. Lalu yang kedua, tes tertulis. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar. Lalu subjek pengumpulan data adalah seluruh siswa dalam kelas sampel. Waktu dan pelaksanaan dilakukan setelah sesi pemberian perlakuan selesai pada pertemuan yang sama. Lalu yang ketiga, teknik pengumpulan data angket atau kuesioner. Instrumen yang digunakan adalah Scalicard. Subjek pengumpulan datanya seluruh siswa dalam kelas sampel. Lalu waktu dan pelaksanaan dilaksanakan setelah tes hasil belajar dikumpulkan. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak. Itu yang pertama, analisis data hasil tes aspek kognitif. Kedua, analisis data angket untuk aspek non-kognitif. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan draft utama laporan skripsi. Nah, berikut adalah rencana jadwal pelaksanaan dalam bentuk tabel ya, kawan-kawan bisa melihatnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.